Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Sekarang menyangkut tentang sistem perbaikan upah, gitu ya. Jadi sistem upah bagi karyawan atau pekerja kita bisa belajar dari Cina. Di Cina katanya perbandingan sistem penggajian antara buruh paling rendah dengan majikan yang top leadernya itu kira-kira 1:7. Jadi pimpinan puncaknya 7, bawahnya paling bawah itu 1. Nah, padahal itu negeri komunis yang bukan beragama. Nah, di Indonesia itu bisa 1:100 ya. Kasus-kasus BUMN itu kadang-kadang gajinya itu tidak fair ya. Saya pernah mengusulkan supaya Muhammadiyah membuat fikih penggajian itu, fikih honorarium. Demikian pula halnya tentang standar UMR, upah minimum regional, haruslah selalu disesuaikan dengan KHM atau kebutuhan hidup minimum itu, sehingga meningkat ke standar KHL, kebutuhan hidup layak. Jadi dari KHM ke KHL. Nah, ini tentu presentasinya disesuaikan dengan kekuatan ekonomi daerah masing-masing. Nah, berikutnya para pemirsa, agama Islam sebenarnya sangat menghargai jerih payah orang lain. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, "U'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa aroqahu." Jadi berilah upah kepada pekerja sebelum kering-keringatnya. Nah, kalau di Universitas Muhammadiyah Jogja itu biasanya tanggal 25 sudah gajian gitu ya. Jadi belum kering-keringatnya sampai tanggal 30. Nah, itu salah satu ingin menerapkan hadis Nabi ini. Dalam perspektif teologi Islam, sistem penetapan dan pemberian upah yang umumnya berlaku di Indonesia, termasuk lembaga amal usaha, cenderung berlandaskan pada teologi Jabariyah, determinism yang tadi saya sampaikan, masih ikhlas tradisional. Nah, di UMY misalnya kita sudah menerapkan ikhlas yang profesional, makin besar produktivitasnya, makin besar honorarium yang diperoleh. Jadi sesuai dengan kinerjanya. Para pegawai pekerja seringkali dituntut oleh atasan majikan bekerja maksimal gitu. Tapi sayangnya jarang sekali pimpinan bersifat maksimal juga menggaji bawahnya. Mestinya fair lah, sama-sama maksimal. Karyawannya bekerja maksimal, maka majikan pimpinan juga harus bersikap ikhlas menggaji karyawannya dengan standar yang layak. Nah, teologi ini yang disebut dengan teologi kepasrahan atau determinism ini. Lalu dibungkus pula dengan konsep ikhlas beramal. Nah, ikhlas beramal itu mestinya tidak diartikan secara tradisional tadi, tetapi ikhlas yang profesional. Kondisi birokrasi negara atau swasta seperti inilah yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Tadi yang determinism, ikhlas tradisional. Baik di kalangan pegawai rendah, karena harus memenuhi kekurangan gaji yang diperoleh setiap bulan, maupun oleh atasan yang memanfaatkan potongan sana-sini, quote in quote ya, dalam tanda kutip. Jadi sudah karyawannya gajinya rendah, elitnya malah melakukan pemotongan sana-sini. Nah, biasanya karyawan atau guru ini banyak yang kena sunat gitu ya istilahnya. Teologi determinisme ini mereduksi sikap kritisisme bawahan terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan atasan. Karena seringkali atasan itu berlindung di balik aturan, yang kadang-kadang aturannya sengaja direkayasa, dibuat untuk melindungi kejahatan korupsi yang dilakukan pimpinan. Jadi pokoknya kamu bekerja ikhlas gitu ya, supaya karyawannya nggak protes itu. Nanti kalau protes dianggap tidak ikhlas.
Nah, kini saatnya prinsip keadilan, al-adalah, justice, egalitarianism, al-musawah, persamaan, fairness, proporsionalitas, dan profesionalitas. Jadi proporsional artinya sesuai gitu dengan kinerja dan level jenjang kepangkatan, dan profesional, bekerja sebaik mungkin. Nah, itulah yang harus dijadikan landasan moral dan teologis bagi sistem penggajian dalam birokrasi di negeri ini. Seperti yang tadi BUMN itu mestinya harus dicek ulang itu ya. Selain itu, penetapan gaji yang rasional dan profesional termasuk rasio perbandingan tadi seperti yang berlaku di Cina ya. Juga aspek perlindungan hukum. Jadi karyawan itu tidak hanya soal gajinya, tapi juga aspek perlindungan hukum juga diberi jaminan. Masalah kesehatannya, pendidikan keluarganya, bahkan jaminan hidup pasca pensiun maupun pemilikan saham bagi semua karyawan terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Jadi mereka juga tidak hanya bekerja, tapi pemegang pemilik saham juga. Nah, di kalangan umat Islam ada Islamic Holding Company, Islamic Foundation, filantropi Islam dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Karena kalau muncul kekafiran, kefakiran, nah itu akan berdampak pada kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufron, kata Nabi. Orang kalau sudah fakir, miskin, ya pasti dia mudah sekali menjadi kafir, dalam arti mengingkari kebaikan. Dia akan mudah menjadi preman, menjadi pencuri, menjadi penjahat, dan karena kadang-kadang karena tuntutan hidup terpaksa dia berbuat jahat. Nah, bila ditinjau dari ajaran Islam yang lain, dalam Islam itu ada prinsip al-yusr, jadi prinsip kemudahan. Jadi jangan mempersulit ya. Kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit. Jadi birokrasi itu harus dipermudah, diberi kelonggaran, kecuali memang menyangkut hal-hal yang prinsip. Nah, kan bekerja cepat, kerja cerdas, itu kerja ikhlas juga membutuhkan birokrasi yang ringan. Sistem pelayanan administrasi satu atap secara lebih aktif, efisien, sangat mendesak. Nah, ini sudah mulai diwujudkan di berbagai level birokrasi seperti mungkin di DKI, di Surabaya dan sebagainya. Jadi online sistem ya, sistem online. Karena kalau terlalu banyak jenjang birokrasi, banyak meja, itu biasanya melahirkan korupsi. Nah, penting disadari oleh segenap komponen bangsa bahwa sistem birokrasi yang tidak terbuka itu membuat para investor asing menjadi enggan menanamkan modal di Indonesia. Korupsi menjadi pangkal segala maksiat karena lemahnya sistem birokrasi. Maka proses debirokratisasi menjadi sebuah keniscayaan. Kebijakan otonomi daerah merupakan peluang emas bagi pemerintah, khususnya di daerah, untuk memajukan wilayah masing-masing. Jadi otonomi daerah itu kan sebenarnya untuk mengurangi potensi korupsi dari pusat. Nah, tapi prakteknya kadang-kadang justru korupsi pusat pindah ke daerah. Jadi ada otonomi korupsi. Nah, ini jadi PR ke depannya. Upaya debirokratisasi juga akan berdampak pada otonomisasi, pendelegasian wewenang, swastanisasi di berbagai bidang. Debirokratisasi ini juga merupakan komitmen aparatur negara untuk mewujudkan clean government, pemerintahan yang bersih, dengan tersedianya sistem hukum perundang-undangan yang ketat, serta kontrol masyarakat secara terus-menerus. Jadi harus ada juga partisipasi masyarakat untuk mengontrol. Bila ditinjau dari syariat Islam, maka transparansi, birokrasi yang sehat, keadilan itu sebenarnya sudah banyak sekali rujukannya ya. Jadi hidup bersih ya, an-nazafatu minal iman dan sebagainya, itu bisa menjadi rujukan. Ada 7 prinsip utama yang harus dikembangkan.
yaitu disiplin, transparansi, independent, accountability, responsibility, fairness, dan social awareness. Maka budaya audit itu harus menjadi satu keharusan di masa depan. Demikianlah para pemirsa, para mahasiswa, sehingga apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi rujukan dan tentu bisa dikembangkan sesuai dengan dinamika undang-undang, dinamika zaman dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi sumbangsih untuk mengatasi budaya korupsi yang masih masif di negara kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.